Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbing hati kami ya Tuhan, agar kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi anak-anak-Mu yang taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu, aku seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Tema renungan saat ini adalah lakukan panggilan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam buku Hidden Figures menceritakan persiapan untuk penerbangan John Glenn ke luar angkasa. Pada tahun 1962, komputer merupakan penemuan mutakhir yang masih baru dan kerap mengalami gangguan. Glenn tidak percaya pada penggunaan komputer dan mengkhawatirkan perhitungan untuk peluncuran tersebut. Ia tahu ada seorang wanita cerdas di ruang kerja yang dapat melakukan perhitungan, dan ia mempercayai wanita itu. Kalau ia mengatakan angkanya tepat, kata Glenn, aku siap berangkat. Katherine Johnson adalah seorang guru dan ibu dari 3 anak. Ia mengasihi Tuhan dan rajin melayani di gerejanya. Allah telah memberkati Katherine dengan otak yang luar biasa. NASA menghubunginya pada akhir dekade tahun 1950-an untuk membantu program luar angkasa tersebut. Dialah wanita cerdas yang dimaksudkan oleh Glenn. Salah seorang komputer manusia yang dipekerjakan NASA saat itu. Kita mungkin tidak dipanggil untuk menjadi ahli matematika yang brilian, tetapi Allah memanggil kita untuk hal-hal lain. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian dari Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-7. Kita harus menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan yang telah kita terima. Kita adalah bagian dari satu tubuh, dengan tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya. Hasil perhitungan Katherine mengonfirmasi arah lintasan yang harus ditempuh oleh Glenn. Peluncurannya ke orbit pun sangat tepat sasaran. Namun pekerjaan ini hanyalah salah satu panggilan Katherine. Ia juga dipanggil untuk menjadi seorang ibu, guru, dan pelayan di gerejanya. Kita juga perlu memikirkan panggilan Allah atas diri kita, baik besar ataupun kecil. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, apakah kita siap untuk pergi menggunakan karunia-karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan kita? Apa panggilan kita dari Tuhan yang harus kita lakukan? Karunia apa yang Dia anugerahkan kepada kita?
Mari kita bangun karakter untuk peka terhadap panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan panggilannya kepada kita, dengarkanlah dan jawablah, "Ya Tuhan, kami mendengar panggilan-Mu. Kami siap untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Besar, terima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk karunia atau potensi yang telah Tuhan percayakan untuk kami kelola. Karena itu tolonglah agar kami dapat menggunakan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memuliakan Tuhan melalui karya-karya kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah langkah kami, berkatilah karya kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Dan terlebih apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami mendoakan juga untuk pemerintahan, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami. Ajarkan bangsa kami untuk senantiasa bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.